tak palu. Nah, ini kita sudah sampai di pabrik. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Mas Rizal ya, atau Mas Jo ya. Mohon Mas mengganggu waktu ini, lagi istirahat Mas. Ini Mas Rizal, ini usaha yang dibidangi ini dalam pembikinan apa ini Mas? Kita hanya di sini cuma memproses bahan baku untuk kita ekspor. Jadi kita sendiri belum bisa untuk membuat Bahan yang jelas jadinya mengolah belum ya? bahan jadinya kita Oh, belum. Itu masih menyusul. Ini dari bahan apa ini Mas namanya? Kalau untuk Tepes bahannya ya? ini dari, kalau orang-orang sini sih bilangnya tepes, tapi Tepes ya? bahasa Indonesia katanya namanya tapas. Tapas ya. Diolah menjadi apa aja Mas? Kalau kita diolah sementara masih untuk coco fiber sama coco peat. Coco fiber sama coco peat. Nah, Bedanya apa itu Mas? Coco fiber sama coco peat itu Mas? kalau coco fiber itu serat dari tapas ini Pak. Tapas tersebut serat-seratnya. Sedangkan kalau coco peat itu ini loh, apa namanya, yang seperti apa tuh namanya, Kayak gergajian kayu. gergajian kayu, mirip seperti itu untuk pertanian. Apalagi kalau untuk coco peat kita yang udah difermentasi, udah dicampur pupuk kandang, itu untuk tanaman itu bagus sekali. Coco peatnya ya. Ya. Ini yang namanya Ini coco peat ya Mas? Coco peat seperti ini. Biasanya digunakan untuk Media tanam. Sekarang udah banyak di daerah sini, udah banyak teman-teman yang udah menggunakan seperti ini karena mereka udah paham sistem yang namanya coco peat itu berfungsi untuk apa, kandungannya apa aja, itu mereka udah paham. Karena mungkin udah ada banyak pelatihan dari desa mungkin. Untuk coco peat. Sedangkan untuk coco fibernya yang seperti ini contohnya nih Mas ya. Kalau untuk coco fiber yang saya pegang ini kan belum saya ayak. Oh, belum layak. Ini baru hasil olahan Baru ya. hasil olahan, belum finishing ya. Belum finishing. Kalau ini untuk di lokalan, ini banyak yang dibuat untuk tambang, ada keset. Cuma untuk rata-rata masih dibikin buat bahan baku keset. Kalau yang Mas Rizal produksi ini pemasarannya kemana aja nih Mas? Kalau untuk sementara, karena saya masih yang jelas tulang kecil lah, belum bisa merambah ke ekspor, saya masih nginduk ke daerah Jawa Barat. Untuk coco fibernya. Kalau untuk penjualan coco peatnya kita masih dijual lokalan di daerah sini. Sudah banyak yang memanfaatkan ya Mas, sampai memanfaatkan juga. Yang jelas saya sering kurang barang. Sampai kurang barang ya. Kurang barang seperti itu. Siap. Mas, boleh tahu Mas, sejak kapan Mas Rizal ini menggeluti usaha ini Mas? Kalau untuk saya menggeluti bidang usaha ini itu sekitar tahun 2017. Itu terinspirasi oleh apa Mas? Yang jelas terinspirasinya, saya sendiri punya inspirasi gini. Saya dulunya kerja. Nah, sedangkan kerja rasanya kok sering banget yang namanya miskomunikasi sama atasan. Nah, saya sendiri paling nggak suka yang namanya sendiko dawuh. Nah, bahasa itunya ya cium pantat atasan lah. Saya APS lah ya. Nah, terus di situ saya selesai kerja di situ, saya ketemu sama teman-teman daerah Jawa Barat, disaranin untuk bergelut di bidang serabut kelapa. Nah, setelah itu saya pelajari, nah terus saya awali dengan pembuatan bristel. Bristel itu sama produk dari serabut kelapa, cuma itu buat bahan baku sapu sama sikat. Seperti itu. Di sini atau di mana Mas? Dulu di sini juga. Di sini juga. Berapa lama Mas itu di Kalau pembikinan bristel? Itu saya bristel kurang lebihnya sekitar 1 tahunan. 1 tahunan ya. 1 tahun terus saya mencoba beli mesin kayak gini, tapi yang kapasitas kecil, paling kapasitas 300 kilo per hari. Nah, karena yang namanya orang nggak ada cukupnya, pasti pengen digedein lagi seperti itu, sampai ya sementara masih kayak gini lah. Gitu. Untuk seharinya Mas, untuk sekarang ini bisa menghasilkan kapasitas berapa Mas? Kalau untuk sekarang karena kita hanya menggunakan mesin FE, paling kita kapasitas maksimal itu bisa tembus 500 sampai 700 kilo per hari kering untuk coco fibernya. Untuk coco fibernya.
Terus untuk kokopitnya? Kalau untuk kokopitnya kita kalau satu kolbak itu jadi 1 kintal, jadi 13 karung. 13 ya dibikin enak 10 lah. 10 jadi ya 70 karung, 70 lebihan lah. 70 karung kokopit Kokopit. dan Ininya 7 kintal. 7 kintal koko fiber. Serabut. Nah, Dari bahan dari bahan tapas. tapas berapa itu Mas? Berapa banyak? Tapasnya kalau 700 kilo itu dari 7 mobil kolbak 7 SS. mobil kolbak SS ya. Lama pengerjaan Mas dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Kalau untuk lama pengerjaan biasanya tetap sesuai jam kerja normal aja. Jadi mulai jam 7 atau jam 8 sampai jam 11. Terus ntar mulai lagi jam setengah 2 sampai jam 4. Berapa pekerjanya Mas yang ada di sini? Kalau udah lagi aktif ini kita minimal orang 4. 4 orang ya. Kalau berangkat semua itu sampai 7 orang. Pegang masing-masing bagian ya. Ada yang koko fiber, ada yang ini. Mesinnya boleh tahu Mas, ada sistem kerjanya dari mana aja nih Mas berarti? Nah, pengolahan pertama berarti masuk ke sini ya Mas? Kalau untuk mesin ini itu sistem kerjanya sama seperti mesin thresher, cuma kalau untuk tapas karena yang kita giling itu teksturnya keras, itu materialnya lebih tebal yang ini. Mesin thresher yang untuk padi itu? Padi sama. Oh iya. Berarti pertama awal mula masuk ke sini ya? Awal mulanya kita masukin dari sini, nanti keluar lewat sini. Terus untuk di belakang itu keluar kokopit ke belakang. Oh, misah langsung Mas? Bisa langsung dari situ. Oh iya, mantap. Terus untuk bahan bakunya sendiri nggak ada dipilah-pilah Mas, kasarnya yang besar kecil semuanya masuk? Kalau untuk mesin ini yang produksi koko fiber, yang masalah bahan baku kita nggak ada bedanya. Jadi besar kecil tetap masuk. Kalau untuk freestyle itu yang buat bahan baku sapu tadi, harus kita pilih yang gede-gede, yang besar-besar. Masalahnya di sari panjangnya sih. Siap. Terus ini Mas, tapes lah ya cara orang Jawa ini. Ini harus yang tua atau bisa yang muda atau gimana Mas? Kalau yang bagus itu pakai yang tua. Yang tua ya? Berarti yang udah jadi kelapa ya? Kelapa muda pun jadi aslinya, cuma itu untuk masalah kualitas dari fibernya kurang. Juga terlalu pendek. Itu terlalu banyak jadi kokopit. Banyak jadi kokopitnya ya. Ini kehujanan kepanasan nggak apa-apa Mas? Kalau untuk bahan baku nggak masalah sih kehujanan. Nggak masalah ya. Yang penting hasil kalau sudah di press, di packing itu jangan sampai basah. Masalahnya kita kalau untuk yang udah di press itu ada kadar air maksimal itu 18%. 18%. Terus Mas, ini bahan baku tepesnya ini dapat dari mana aja nih Mas Rizal? Kalau untuk sementara saya itu bekerja sama pengepul kelapa di daerah sini saja. Karena pengepul kelapa di sini itu banyak yang mengambil kelapa dari daerah Jawa Barat yang masih utuh. Jadi mereka ambil kelapa dari Jawa Barat masih dalam bentuk utuh, dikupas di rumah, terus tapasnya diantar ke sini. Berapa Mas jenengan beli atau mereka jual ke jenengan? Kalau untuk itu mereka itu jual ke kita itu 90.000 per kolbak. 90.000 per kolbak ya, bukan di kilo bahkan enggak ya, yang penting ditumpuk aja gitu ya. Oke, siap Mas. Untuk ini koko fiber ya Mas? Betul. Ini penjualannya gimana Mas tadi Mas sistemnya? Kalau untuk penjualannya kita sistemnya sistem per kilo. Per kilo ya? Betul. Berapa ini untuk koko fiber ini Mas? Kalau untuk koko fiber, kalau yang kualitas ekspor itu tergantung harga dolar, itu antara 350 sampai 380-an lah rata-rata. Per kilo. Oh, per ton. Mas Rizal, untuk koko fibernya nih yang lagi dijemur ini Mas. Ini jenengan kalau sudah selesai, itu prosesnya di kemana ini Mas? Kalau udah selesai kita tumpuk ke sana, setelah itu langsung kita packing menggunakan mesin press. Oh, di press ya, nggak langsung dijual seperti ini ya? Nah, kalau misal kita dijual seperti ini tetap laku, tapi cuma kita masih yang jelas boros di transportasi. Karena kalau misal kita masih makan tempat juga sih ya? Makan tempat, satu truk paling dengan bobot 1,5 ton. Sedangkan kalau kita udah di press, udah di packing rapi, itu satu truk bisa tembus ya 5 sampai 6 tonan. Wih, jauh bedanya ya Mas ya. Terus setiap pengepresan itu jadi berapa Mas? Per batangnya atau per buahnya itu Mas? Per buahnya kita jadi kalau untuk dimensi yang saya punya ini kan ukuran 110, 75, 45 itu jadi minimal 1 kintal.
Satu bijinya. satu bal. Satu balnya ya. Itu dijual sampai berapa itu Mas? Itu dijual tergantung pasaran sih, pasarnya itu beda-beda. Jadi nggak ada patokan harga khusus, itu nggak ada. Jadi Fluktuatif ya. Harganya itu di kisaran paling murah itu 2.800. 2.800 per kilo. Per kilonya ya, paling murah itu ya. Karena kita jual per kilo, bukan per bal. Bukan per bal. Oh. Apa beratnya selalu sama? Nggak mesti Mas? Ya, per balnya itu. Kalau untuk masalah berat di sini karena kita bukan mesin yang masukin bukan mesin, itu beda. Ya selisihnya paling 5 atau paling banyak 5 kiloan lah. 5 kiloan ya. Ini untuk koko fibernya ya Mas. Sedangkan untuk kokopitnya dijual kisaran berapa nih Mas? Kalau untuk kokopit kita jual packing karung gula rafinasi yang 50 kg itu saya sendiri jual itu dengan harga 10.000. 10.000 per karung ya. Bebas siapa aja yang beli ya, kalau kokopit banyak yang butuh ya Mas ya. Bebas, tapi sementara saya udah ada channel di temen yang produksi pupuk organik. Dia untuk 1 bulannya kurang lebih minta sekitar 300 karungan. Wih mantap, untuk bikin pupuk organik ya. Betul. Karena ada campuran ininya ya, kokopitnya ya. Oke mantap Mas Rizal. Mas Rizal, mohon maaf ini untuk pemerintahan desa sendiri sudah tahu Mas adanya pabrik ini Mas? Kalau untuk dari pemerintahan desa itu alhamdulillah udah mengetahui semua. Malah dulu saya sempat pengen bikin siup, tapi masih dilarang sama kepala desa. Alasannya gini, dari pihak kepala desa itu menyarankan produksi aja dulu Mas, nggak usah mikir masalah siup, perizinan ini itu jangan dulu. Sekarang saya buatin cukup SKU aja dulu. SKU itu apa Mas? Surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha. Oh iya ya. Dibuatin sama kepala desa. Terus saya ngobrol-ngobrol sama ya yang jelas dari desa lah, orang-orang desa. Mereka alhamdulillah sangat mendukung untuk usaha ini. Mantap. Jadi kayak batok kelapa tepes kelapa kan banyak dibuang sia-sia lah ya Pak yang ini. Jadi satu bermanfaat, kemudian juga menyerap tenaga kerja juga ya Mas ya. Ada berapa tenaga kerja di sini Mas? Kalau di sini kalau berangkat semua itu sekitar orang 7 berangkat. Orang lokal sini aja. Wih mantap. Terima kasih Mas Rizal, semoga usahanya sukses semakin maju Mas. Monggo. Matur nuwun Mas.